in complex sentence, we have one independent clause and one or more dependent clause. This is what your I forget if from this class or from the other class that asked me how if the sentence consists of one independent and the other is dependent. So this is the answer. Kemarin ada yang nanyain apakah dari kelas ini atau kelas yang satunya waktu membahas masalah compound sentence. Di kelas ini ya atau bukan ya? Sepertinya bukan, Pak. Bukan ya. Berarti di kelas satunya kemarin ada yang nanyain gimana kalau compound sentence kan independent. Nah, gimana kalau terdiri dari independent dan dependent? Dan jawabannya adalah ini, yaitu kalau dia independent dan dependent, so it belongs to complex sentence. As we know that independent can stand alone, but dependent depends on the independent. So dependent clause cannot stand alone like independent. Okay. So independent clause are similar to simple sentence. Ya, seperti yang kita ketahui, as we know that a simple sentence consists of one independent clause. Simple sentence itu seperti yang sudah kita pelajari bahwa simple sentence itu merupakan independent clause, tidak ada yang lain. Kalau independent clause-nya lebih dari satu, berarti dia masuknya ke compound. Tapi kalau cuma satu, berarti dia simple. Nah, makanya kemarin saya katakan compound sentence itu adalah simple sentence yang digandakan. Itu ya, karena compound sentence kan terdiri dari independent dan independent. Dua-duanya independent. Oke, itu independent. They can stand alone and function as a sentence. Bisa berdiri sendiri dan berfungsi sebagai kalimat utuh. Contohnya, we didn't pass the test. Kemudian, Angela won the competition. Itu independent. Tidak ada yang dia gantung. Dia tidak tergantung pada hal-hal yang lain. Kemudian ada yang berikutnya, elemen berikutnya dari complex sentence selain independent adalah dependent. Dependent clause need to be used together with an independent clause. Here are some dependent clauses with independent clauses. Notice how they seem incomplete. Agar dependent clause ini maknanya utuh, alias maknanya tidak gantung, maka dia harus dikaitkan, harus digandeng dengan independent. Nah, contoh dependent itu saya rasa sudah jelas ya, tapi kita lihat lagi. Although he is ready when it is done. Although he is ready, walaupun dia siap. Nah, kalau kalimat ini tidak dikaitkan dengan apapun, kalau dia cuma sendiri seperti ini, maka itu akan maknanya akan gantung, maknanya tidak akan bisa dipahami secara penuh, secara utuh. Although he is ready, walaupun dia siap. Nah, yang membuatnya menjadi maknanya itu menjadi tidak mudah atau tidak bisa dipahami secara sempurna itu adalah kata although-nya ini atau kata when-nya ini. When it is done, ketika sudah selesai. Ketika sudah selesai. Itu supaya maknanya lengkap, maka harus dikaitkan dengan independent. Nah, supaya kalimat ini
bandingkan kalimat yang dua ini dengan kalimat yang ini. Independent clause are combined with dependent clause to make sense. We'll go to the bank because we need some money. Kami akan pergi ke bank karena kami perlu uang. As soon as we land, I'll give you a call. Ketika kami sudah mendarat, kami akan menelpon. Saya akan menelpon. Perhatikan di contoh ini, contoh dua yang pertama ini, yang mana yang independen, yang mana yang dependen. Dari dua contoh kalimat yang isinya will go to the bank because we need some money dengan as soon as we land I'll give you a call. Nah, dari dua contoh itu mana yang independen, mana yang dependen. Coba yang pertama dulu. We'll go to the bank because we need some money. Yang mana yang independennya? Halo? Halo? Yes, sir. Ya, yang mana yang yang mana yang independennya dulu? Dari contoh yang pertama itu, we'll go to the bank because we need some money. Independennya yang mana? We'll go to the bank. Itu apa? We'll go to the bank itu adalah independent. Sedangkan kalau yang dependennya Independent. ya. We need some. Because we need some money. Okay, because we need some money. Sedangkan kalau yang kedua, contoh yang kedua, as soon as we land, I'll give you a call. Yang mana yang independent? I'll give you a call. I'll give you a call. Independent. Sedangkan dependennya adalah as soon as we land. Nah, itu ya. Kemudian, notice that dependent clauses can come first. In this case, we use a comma. Bisa diperhatikan, dari dua contoh ini, urutannya beda. Pada contoh pertama, urutannya adalah independent diikuti oleh dependent. Sedangkan pada contoh kedua, urutannya dependent dulu, baru diikuti oleh independent. Nah, kalau urutannya itu independent yang duluan, maka tidak perlu tanda koma. Tapi sebaliknya, kalau yang duluan itu adalah dependent, maka untuk memisahkan antara dependent dengan independent itu harus diberikan tanda koma. Contohnya, as soon as we land, I'll give you a call. Nah, itu kalau dia dependent yang berada di urutan pertama. Tapi kalau independent yang berada di urutan pertama, maka tidak perlu. Oke? Contoh lainnya itu adalah before she comes, we'll eat some lunch. Karena ada koma di sini berarti jelas yang awal itu adalah dependent. Ini adalah dependent. Nah, karena ada komanya. Yang ini juga dependent. Urutan pertama ini juga dependent karena ada komanya di situ. Nah, jadi itu independent dan dependent, atau kebalikannya dependent dan independent. Itulah dua elemen yang kita perlukan untuk membuat complex sentence. Sekali lagi, complex sentence itu adalah kalimat yang terdiri dari satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Jadi
dalam satu kalimat kompleks itu kalimat atau klausa independennya cuma satu, tapi dependennya bisa lebih dari satu. Bisa satu atau lebih dari satu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian independent clause jelas ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Halo? Nothing. Jelas ya? Nothing. Yes, Gimana? jelas. Untuk dependent juga jelas ya? Insya Allah jelas. Yes, sir. Tuh. Oke. Jadi sebenarnya dalam konteks ini, dalam lingkup kompleks sentence, sebenarnya dependent clause itu adalah independen juga sebenarnya, cuman dependent itu adalah sebuah independen yang diawali oleh subordinating conjunctions. Jadi sekali lagi, dependent itu sebenarnya dalam konteks ini ya, dalam konteks kalimat kompleks, dependent itu adalah suatu independen yang diawali oleh subordinating conjunction. Nah, oleh sebab itu nanti ketika kalian diminta, kalau kita melihat ini ya, kalau kita lihat ini dari awal, he is ready, itu sudah independen dia, tapi karena di awalnya ada subordinating conjunctions, di mana ini subordinating conjunction dan kalimat yang selanjutnya itu adalah satu kesatuan, maka dia disebut dependent. Tapi kalau although-nya ini kita buang, kita hapus, maka dia akan menjadi independent. Sama dengan yang ini adalah satu kesatuan, yaitu dependent. Tapi kalau when-nya ini kita buang, maka dia akan menjadi independent. Jadi sekali lagi, seperti yang saya katakan, dependent itu sebenarnya adalah suatu independen yang diawali oleh subordinating conjunction. Nah, subordinating conjunction itu apa? Salah sedikit contohnya adalah although, kemudian when, kemudian ada because, kemudian ada as soon as, dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika kita diminta untuk menentukan antara mana yang independen, mana yang dependent, maka jangan dipisah seperti ini. Satu ini, kemudian satunya yang ini. Sedangkan because-nya ditinggal. Kalau menentukannya seperti itu, maka ini dua-duanya adalah independent. Kita lihat, will go to the bank, itu bisa berdiri sendiri, maknanya sudah utuh. Kemudian kalau we need some money, itu juga sudah bisa berdiri sendiri dan maknanya utuh. Kecuali dia, we need some money ini disatukan dengan awalan because, dengan awalan subordinating conjunction. Maka baru dia menjadi seperti apa dependent itu sebenarnya. Bisa kan ya? Jadi sekali lagi, dependent itu sebenarnya adalah independent, tetapi karena dia mendapat tambahan di awal kalimatnya dengan subordinating conjunction, maka dia statusnya berubah dari independent menjadi dependent. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada?
Gak ada ya? Ada Sir. Ya. Muhammad Nur Fauzan gimana? Kalau syarat dari subordinating conjunction itu apa, Sir? Maksudnya? Syarat gimana? Syarat subordinating conjunction itu tadi. Ya, maksudnya syarat kayak apa? Kayak apa, because, although, when. Iya, subordinating conjunction ada macam-macamnya. Daftarnya apa-apa saja yang termasuk subordinating conjunction itu ada bisa dicek di berbagai sumber. Syaratnya bukan syarat ya, tapi apa saja yang termasuk ke dalam subordinating conjunction. Salah sedikitnya adalah yang sudah kita lihat barusan, ada although, ada when, ada because, ada as soon as. Untuk lebih lengkapnya itu cukup banyak, kalian bisa browsing sendiri nantinya. Tapi di sini kita akan lihat sedikit. Perhatikan. Nah ini, writing complex sentences using subordinating conjunction. Complex sentences are written by using subordinating conjunctions to connect the two clauses. Complex sentence ditulis dengan menggunakan subordinating conjunction untuk menghubungkan dua klausa. Nah, subordinating conjunction itu ada banyak macamnya. Kita lihat yang pertama dulu, subordinating conjunctions yang bermakna ini. Yang maknanya adalah showing opposition atau unexpected results. Ini untuk menunjukkan apa? Showing opposition or unexpected result. Menunjukkan sesuatu yang Halo? Gimana? Yes, sir. Ya, itu apa maksudnya? Showing opposition atau unexpected result. Ini jenis subordinating conjunction yang pertama. Untuk menunjukkan Penolakan atau hasil yang tidak terduga. Hasil yang tidak terduga. Ada yang lebih bisa mendeskripsikan dengan lebih pas nggak? Untuk menunjukkan sesuatu yang apa? Sesuatu yang berlawanan dengan yang diharapkan. Sesuatu yang berlawanan ya, intinya ada kontras di situ. Bertolak belakang. Nah itu, bertolak belakang. Use these subordinating conjunctions to show that there is a pro and con or to contrast statement. Nah ini ya, untuk menunjukkan sesuatu yang bertolak belakang. Nah kalau kita ingin menunjukkan hal tersebut, maka kita bisa menggunakan subordinating although, even though, atau though. Ya, contohnya, although I felt he was wrong, I decided to trust him. Walaupun saya rasa dia salah, tapi saya memutuskan untuk mempercayainya. Nah ini adalah dependentnya, kemudian mendapat tanda koma karena dependentnya itu berada di urutan pertama. Kemudian I decided to trust him, ini adalah independent. Jelas ya? Nah kemudian yang kedua, Sharon started looking for a new job.
even though she was currently employed. Sharon mulai mencari pekerjaan baru walaupun dia saat ini sudah bekerja. Di sini tidak ada tanda koma karena kalimat ini urutan kalimatnya diawali oleh Independent. Ya. Sedangkan kemudian ini adalah dependent-nya. Though I couldn't understand a word, we had a great time. Walaupun saya tidak mengerti sedikit pun, kami merasa senang. Ada tanda koma karena urutan pertamanya di kalimat ini adalah dependent, kemudian baru dilanjutkan dengan independent. Nah, dari sini kita bisa menangkap bahwa dua klausa itu, yang pertama bisa dipisah dengan tanda koma kalau dia urutannya diawali oleh dependent dulu baru diikuti oleh independent. Kemudian dua klausa tersebut juga bisa dipisah ketika tidak ada tanda koma. Dua klausa tersebut bisa dipisah dengan menggunakan subordinating conjunction. Ini ya. Tapi jangan sampai lupa, subordinating conjunction-nya ini melekat dengan kalimat sesudahnya. Baru dia disebut dengan dependent. Kalau even though-nya dibuang, maka dia akan menjadi independent. Oke, itu jangan lupa ya. Nah, itu tadi yang pertama, subordinating conjunctions itu bisa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang kontras. Untuk menunjukkan sesuatu yang kontras, untuk menunjukkan sesuatu yang bertolak belakang, untuk menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan apa yang ada. Itu satu. Kemudian subordinating conjunction yang kedua itu adalah untuk menunjukkan cause and effects. Apa itu cause and effect? Apa? Sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Jadi kita menggunakan subordinating conjunction untuk menunjukkan sebab dan akibat. To give reasons, use these conjunctions that keep the same meaning. Karena dia sebab akibat, maka itu erat kaitannya dengan reason. Nah, apa aja subordinating conjunctions yang menunjukkan cause and effect? Ada 3. Kita bisa pakai because, bisa pakai since, bisa pakai as. Semuanya bermakna sama, yaitu karena. Contohnya, since you need some help, I'll come over this afternoon. Karena kamu memerlukan bantuan, saya akan datang siang ini. Since di sini bisa kita ganti dengan because, bisa kita ganti dengan as. Jadi bisa juga because you need some help, atau bisa juga as you need some help, I'll come over this afternoon. Jadi bisa seperti itu. Kemudian Henry felt he needed to take some time off because he had been working so hard. Henry felt he needed to take some time off. Henry merasa dia perlu cuti, perlu mengambil cuti karena he had been working so hard, karena dia telah bekerja sangat keras.
Nah, because-nya di sini bisa kita tukar, kita bisa gunakan since, bisa juga menggunakan as. Henry felt he needed to take some time off since he had been working so hard. Atau Henry felt he needed to take some time off as he had been working so hard. Ya. Kemudian the parents paid for extra lessons as the children were very gifted. As-nya di sini bisa juga diganti dengan because, bisa juga kita menggunakan since. Nah, itu yang kedua. Kita sudah lihat yang kedua, yaitu untuk menunjukkan sebab akibat. Untuk menunjukkan sebab akibat, maka kita menggunakan subordinating conjunction karena. Oke. Kemudian subordinating conjunction yang lainnya ada expressing time. Untuk menunjukkan yang terkait dengan waktu. There are a number of subordinating conjunctions that express time. Note that the simple tense, yaitu present simple atau past simple, is generally used in dependent clauses beginning with time subordinators. Nah, apa aja contoh subordinating conjunctions yang terkait dengan waktu, yaitu ada when, ada as soon as, ada before, ada after, ada by. By the time you get this letter, I will have left for New York. Saat kamu mendapatkan surat ini, saya akan sudah pergi ke New York. Atau kalau kita balik, I will have left for New York by the time you get this letter. Nah, kira-kira by di sini bisa kita ganti dengan subordinating conjunction time yang mana? Kalau kita pakai when, bisa nggak? Cocok nggak? Halo? Halo? Yes, Mister. Gimana? Pada contoh yang pertama itu kita ganti dengan when, bisa nggak? Bisa. Tidak bisa. When the time you get this letter, oke. Bisa. Kalau secara by-nya langsung diganti dengan when, kayaknya nggak cocok. Tapi kalau by the time-nya itu yang diganti dengan when, baru dia cocok. Sehingga bunyinya akan menjadi when you get this letter, jadi seperti itu. Jadi bukan when the time you get this letter. Itu pemborosan. Pemborosan kata. Langsung aja when you get this letter. Nah, itu ya. Oke. Kemudian I used to play a lot of tennis when I was a teenager. Saya pernah bermain tenis, atau saya sering bermain tenis ketika saya masih remaja. Atau kalau kita balik urutannya menjadi when I was a teenager, I used to play a lot of tennis. Tapi when di sini, when pada contoh atau pada kalimat yang kedua, itu tidak bisa diganti dengan by the time, ya. I used to play a lot of tennis by the time I was a teenager. Itu nggak bisa. We had wonderful dinner after she had arrived. Atau after she had arrived, we had a wonderful dinner. Oke, itu
subordinating conjunction yang ketiga, yaitu mengungkapkan waktu. Jadi kita sudah lihat 3 macam subordinating conjunction. Ada yang pertama tadi apa? Ada apa aja tadi subordinating conjunction? Untuk menunjukkan sesuatu yang apa? Bertolak belakang. Bertolak belakang. Kedua, ekspektasi. Ya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian yang kedua tadi apa? Menunjukkan sebab akibat. Sebab akibat. Dan kemudian yang ketiga menunjukkan subordinating conjunction yang terkait dengan waktu. Oke, kemudian yang keempat itu ada menunjukkan atau mengungkapkan condition. Nah, maksudnya seperti apa expressing conditions? Use these subordinators to express that something depends on a condition. Gunakan subordinator berikut ini untuk mengungkapkan sesuatu yang tergantung dari suatu kondisi. Nah, apa aja subordinating conjunction-nya ini? Ada if, ada unless, ada in the case that. Contohnya, if I were you, jika saya adalah kamu, I would take my time with that project. If I were you, I would take my time with that project. Kalau aku adalah kamu, aku akan mengambil project tersebut. Atau kalau kita balik, I would take my time with that project if I were you. Kemudian, they won't come next week unless you ask them to do so. They won't come next week. Mereka tidak akan datang minggu depan unless you ask them to do so. Kecuali kamu memintanya. Mereka tidak akan datang minggu depan kecuali kamu memintanya. In the case that he isn't available, we'll look for another consultant. Seandainya dia tidak bisa, kami akan mencari konsultan yang lain. In the case that, ini seandainya. If, ini juga seandainya. Kalau unless, ini bisa diterjemahkan dengan kecuali. Nah itu, jadi depends on a condition. Expressing conditions ini seperti yang sudah kita bahas, yaitu ketika kita ada pada materi conditional sentence. Conditional sentence. Masih ingat conditional sentence itu apa? Kalimat apa itu conditional sentence? Halo? Kalimat apa itu conditional sentence? Pengandaian. Kalimat pengandaian, ya. Jangan sampai lupa ya. Kalimat pengandaian ada tipe 0, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Dan ada yang tipe mix 1, ada tipe mix 2. Tapi yang kita bahas kemarin cuman sampai tipe 0, tipe 1, 2, dan 3. Nah, itu kalimat pengandaian itu berada pada posisi di sini, expressing conditions ini. Jadi,
Seperti yang kita tahu bahwa kalimat pengandaian itu juga terdiri dari dua klausa ya. Ada induk kalimat, ada anak kalimat, ada main clause, ada subordinating clause atau sub clause disingkatnya. Oke, itu tadi untuk complex sentence. Sampai sini ditanyakan. Halo? Tes. Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Nothing, sir. Oke. Kalau nggak ada, jadi jangan sampai lupa. Ada independent, ada dependent. Dalam konteks complex sentence, dependent itu sebenarnya adalah suatu independent yang diawali oleh subordinating conjunction. Jadi sekali lagi, kalau dependent clause yang ada di kalimat kompleks itu subordinating conjunction-nya dibuang, maka dia akan berubah menjadi independent. Nah, jadi itu jangan sampai lupa. Oke, karena sudah jelas, di sini kayaknya ada worksheet. I'm going to the bank, bla bla bla. I need some money. Kira-kira ini kita disuruh mengisi blank space-nya ini dengan menggunakan subordinating conjunction yang tepat. Nah, kira-kira nomor 1 apa? Because. I'm going to the bank, berarti ini bla bla bla, I need some money. Berarti ini terkait dengan reason ya. Yes. Reason berarti ini masuknya ke cause and effect subordinating conjunction. Ya. Kemudian I made lunch, bla bla bla, I got home. Ini subordinating yang mana yang bisa kita pakai? Waktu. Oke. I made lunch. Apa ya? Kita bisa pakai apa di situ? I made lunch when I got home, bisa. Bisa pakai when kan ya? I made lunch by the time I got home, bisa juga. Oke, nomor 3. It's raining. Bla 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 bla, it's raining. She's going for a walk in the park. Nah, ini kira-kira subordinating yang mana untuk melengkapinya? Condition. Apa conditionnya? Ayo. It's raining. Just going for a walk in the park. Even though. Although. Nggak pas. Although, even though itu berarti itu tadi ya, yang kontras ya. Ini condition, expressing condition. Ayo.
If it's raining, she going for a walk in the... Itu pas apa? Gimana? Coba diulang. Coba diulang. If it's raining, she going for a walk in the park. Jika harinya hujan, dia akan jalan-jalan di taman. Kemungkinannya sangat kecil akan kejadian seperti itu. Masa harinya hujan kok malah jalan-jalan? Kalau menggunakan meskipun hujan, Before even though it is raining, before it's raining. jawabannya adalah, ingat ya, ini pakai condition, bukan yang lain, bukan yang pertama tadi apa? unexpectable. Jenis yang pertama apa? Subordinating conjunction. Apa? Unexpected, Untuk menunjukkan sesuatu yang tidak terduga. bertolak belakang. Bukan menunjukkan sesuatu yang bertolak belakang. Kalau ini kan tidak, kalau pakai kalimatnya ini kan tidak bertolak belakang. Hujan, jalan, bertolak belakang ya. Yang lebih pas itu adalah condition. Nah, conditionnya yang mana? Conditionnya adalah unless it's raining, she's going for a walk in the park. Kecuali kalau harinya hujan, maka dia akan jalan-jalan di taman. Artinya dia akan jalan-jalan di taman, kecuali harinya hujan. Kalau harinya hujan berarti dia tidak akan jalan-jalan. Itu jadi maknanya seperti itu. Jadi pakai unless. Unless it's raining, she's going for a walk in the park. Kalau harinya tidak hujan, dia akan jalan-jalan di taman. Kecuali harinya hujan, dia akan jalan-jalan di taman. Atau kalau dibalik, dia akan jalan-jalan di taman kecuali harinya hujan. Nah, itu maknanya apa? Maknanya dia nggak akan jalan-jalan ketika harinya hujan. Itu ya. Jadi condition. Oke. Let's see the next. Blah blah blah. She finishes her homework soon. She will fail the class. Titik. Dia menyelesaikan PR-nya segera. She will fail the class. Dia akan tidak lulus. Subordinating yang mana yang bisa kita gunakan di sini? Yang cocok, yang pas kita gunakan di sini? Cause and effect. Cause and effect-nya apa? When she finishes her homework soon, ketika dia menyelesaikan PR-nya, dia akan gagal. Dia akan No. nggak pas jadinya. No. Ya, bukan. Ayo. Apa? Although, walaupun dia menyelesaikan PR-nya, dia akan tinggal kelas. Dia akan gagal. Dia akan tidak lulus. Ya, jadi aneh. Masa sudah menyelesaikan kewajibannya malah nggak lulus? Kecuali jawabannya, ya sama kayak tadi. Unless juga. Ya, unless she finishes her homework soon, she will fail the class. Artinya, dia akan gagal kecuali dia menyelesaikan PR-nya atau PR-nya. Nah, itu unless jadinya ya, nomor 4.
Jadi itu condition juga. He decided to trust Tim, bla bla bla. He was an honest man. He decided to trust Tim, bla bla bla. He was an honest man. Saya tanya dulu. Nomor 5. He di sini mengacu ke siapa? Tim. Ke Tim ya. Ya. He decided to trust Tim. Dia memutuskan untuk mempercayai Tim. Titik. Tim adalah orang yang jujur. Cause and Nah, effect. itu cause and effect. Ya, pas. He decided to trust him because he was an honest man. He decided to trust him since he was an honest man. He decided to trust him as he was an honest man. Dia memutuskan untuk mempercayai Tim karena Tim itu adalah orang yang jujur. Nah, itu. Nomor 6. Bla bla bla, we went to school. She decided to investigate the situation. Expressing time. Expressing time. Before, when, Yang mana yang pas expressing time-nya? before we went to school. Before we went to school, she decided to investigate the situation. Sebelum kami berangkat ke sekolah, dia memutuskan untuk menginvestigasi situasinya. Ya, si di situ siapa? Temen cewek. Si di sini itu adalah salah seorang dari we. We itu artinya kita. Kan? Kita itu berarti lebih dari satu. Nah, salah satu di antara mereka itu adalah she. Jadi ya jawabannya benar ya. Ini pakai expressing time. Expressing time subordinating conjunction. Next, Jennifer decided to leave Tom, bla bla bla. He was too worried about his job. Jennifer memutuskan meninggalkan Tom, titik. Dia terlalu cemas dengan pekerjaannya. Apa? Cause and effect. Ya, cause and effect ya. Oke, nah, jadi itu. Ada lagi nggak kita lihat? Ini ada jawabannya ya. Lalu nomor 3, although. Nomor 3, although it is raining, she's going for a walk. Walaupun harinya hujan berarti benar tadi ya. Tapi kalau pakai unless logis juga kan ya. Iya, unless. Kata pakai unless juga logis. Unless it's raining, kecuali kalau hujan dia akan jalan-jalan. Nah, itu maknanya dia jalan-jalannya itu kalau tidak hujan. Kecuali hujan harinya baru dia nggak jalan-jalan. Nah, itu logis juga, tapi di sini pakai although. Ini apa nih? Ini tadi apa? Jenis yang mana? Yang kontras tadi ya? Yang bertolak belakang. Oke, kemudian pakai because, kemudian pakai before atau pakai when. Oke, itu. Ini udah jelas. Oke, nanti bisa dilatih sendiri ya untuk kompleks sentence-nya. Ya, sekali lagi sampai sini ada yang ditanyakan? No, sir. Nothing, sir. Ada? Maybe nothing, sir.
Okay. If you have no question or if you have nothing to say about today's tutorial about complex sentence, so I hope all of you understand about the complex sentence. I hope everything is clear for you. And as usual, before we end today's meeting, I want to check your attendance.